bagian kedua daripada identitas trigonometri untuk punya kelas 11. Di sini ada lebih banyak rumus yang digunakan karena identitas trigonometri itu melibatkan juga identitas trigonometri yang punya kelas 10 maupun punya penjumlahan daripada atau pengurangan daripada sudut-sudut. Jadi untuk yang kedua ini, rumus yang sebenarnya itu baru, itu adalah yang ini. Yang perkalian antara fungsi trigonometri sama penjumlahan atau pengurangan fungsi trigonometri. Tetapi pada saat kita mau belajar tentang yang ini, kadang-kadang ada beberapa soal yang dia itu juga terkait dengan rumus yang sebelumnya. Seperti rumus penjumlahan atau selisih sudut, atau rumus tentang sudut rangkap, atau setengah sudut rangkap, atau sudut 3 kalinya. Jadi terkait semua sama bagian-bagian daripada yang sebelumnya. Jadi nggak bisa berdiri sendiri, dia membutuhkan rumus yang sebelumnya. Saya mengasumsikan bahwa sudah belajar tentang bagaimana cara menurunkan rumus perkalian ini, jadi kita tinggal pakai untuk kali ini, cuma kita harus tahu kapan dia harus dipakai. Coba kita lihat contoh soalnya ya, untuk yang pertama. Kalau kita punya rumus yang bentuknya itu penjumlahan atau pengurangan, kita lihat dulu rumusnya bagaimana. Kalau kita ngelihat rumus ini, yang ada itu adalah penjumlahan atau pengurangan fungsi trigonometri daripada yang sejenis, yaitu adalah sin ditambah dengan sin. Sin dikurangi sin, atau cos ditambah dengan cos, atau cos dikurangi cos. Ya sebenarnya ini hasilnya ke sana. Nah, untuk yang dari sebelah kanan ini ke yang sebelah kiri, itu rumusnya ada yang di sini. Sebenarnya sama persis, ingatnya nggak terlalu susah. Yang harus diperhatikan adalah kalau kita dari rumus penjumlahan atau pengurangan fungsi trigonometri, di sini sudutnya itu setengahnya, setengah jumlah dan setengah kurang. Sedangkan kalau misalkan kita dari bentuk perkalian mau ke bentuk penjumlahan, sudutnya itu tinggal ditambah atau dikurang, nggak ada setengahnya. Perbedaannya di situ, dan mungkin yang paling sering bikin lupa. Tujuannya adalah pada saat kita mau menyelesaikan satu identitas trigonometri, yang harus diingat adalah ide dasar untuk penyelesaian identitas trigonometri, yaitu tujuannya itu adalah pemfaktoran. Kalau kita mau memfaktorkan, maka kita harus lihat dulu ada fungsi trigonometri yang sama atau enggak, atau sudutnya udah sama atau belum, karena sudutnya harus sama dan fungsi trigonometrinya harus sama, baru kita bisa mengerjakan. Nah di sini untuk soal yang pertama ini saya tunjukkan untuk dua kemungkinan. Yang pertama adalah kita tinggal ngikutin rumus saja. Kalau kita mau ngikutin rumus saja, cosinus min cosinus, buka yang halaman tadi ya, yang ada rumus-rumusnya di mungkin kertas atau apa, agar supaya bisa langsung dijajarkan kiri dan kanan, agar supaya bisa langsung nyambung. Cos minus cos, rumusnya adalah min 2 sin setengah jumlah sin setengah kurang. Jadi kalau misalkan kita tulisin yang untuk penyelesaian bagian atas, kita tulis untuk penyederhanaan daripada ruas kiri. Jadi ada dua jenis guru. Umumnya itu boleh dari kiri, dari pembuktian ruas kiri dibuktikan ke ruas kanan. Jadi dalam hal ini yang ruas kanan itu nggak boleh dikutak-atik, yang ruas kanan nggak boleh diganti sama sekali. Atau kadang-kadang ada beberapa guru, kalau misalkan kita lihat di sebelah kanannya itu cukup kompleks, kita pindahkan dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Mungkin kayak seperti, enggak, yang sebelah kanan ini dia simple. Ini simple juga. Nah mungkin yang ini dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Kadang-kadang ada beberapa guru yang boleh, tapi umumnya semua guru itu dari kiri ke kanan, itu boleh untuk mereka. Jadi kita ekspansi dari yang ruas kiri, tinggal cos min cos, rumusnya adalah min 2 sin setengah jumlah, saya tulis setengahnya dulu ya, jumlahnya adalah 8 beta, terus kemudian sin setengah kurangnya itu 3 beta kurangi 5 beta, berarti adalah minus 2 beta. Terus kemudian penyebutnya adalah sin beta min sin 3 beta, sin min sin rumusnya adalah 2 kosinus setengah jumlah itu berarti adalah 4 beta, sin setengah kurang.
sin setengah kurang berarti adalah setengah kali min 2 beta. Terus kemudian kita sederhanain. Nah, kalau kita ngelihat bentuk yang ini, susahnya adalah pada saat kita punya sudut yang negatif. Jadi kalau misalkan ini kita harus ingat-ingat, kalau misalkan sin di kelas 10 kan sudah belajar, kalau sin min X itu minnya kan bisa pindah ke depan, min sin X. Demikian juga dengan tangen. Tangen minus X itu sama dengan minus tangen X. Terus kemudian kalau cos, kalau minus, minusnya itu nggak usah dipakai. Kalau misalkan mau tahu kenapa, lihat di video daripada trigonometri dasar punya kelas 10 ya. Jadi di sini minusnya saya pindahkan ke paling depan. Berarti dia akan jadi positif. Kita tinggal tulis 2 sin setengah kali 8 beta, berarti adalah 4 beta. Terus kemudian sin daripada setengah kali 2 beta, berarti adalah sin beta. Untuk penyebutnya, di sini 2 kosinus setengah dari 4 beta berarti adalah 2 beta. Yang sin satunya adalah sin setengah kali minnya saya pindah ke depan ya. Ini ada minnya, hasil dari min ini berarti adalah sin beta. Nah, di sini sin betanya kita bisa coret, 2-nya kita bisa coret. Nah, sin 4 beta itu kan rumus daripada sudut rangkap. Coba lihat di sudut rangkap ini, sin 2x itu adalah 2 sin x cos x. Kan saya udah bilang bahwa kadang-kadang dia nyambung. Sin 4 beta kita bisa ganti 2 sin 2 beta cosinus 2 beta. Cosinus 2 betanya kita bisa coret, berarti kita bisa mendapatkan minus 2 sin 2 beta. Nah, di sini ya jawabannya udah sama ya, udah terbukti ya. Di sini saya nggak sukanya adalah dia muncul minus ini. Jadi saya selalu berusaha agar supaya, karena kalau enggak saya harus ngingat-ingat untuk sin minusnya itu ditarik ke depan. Kecuali kalau misalkan memang kita mau seperti itu ya. Nah, saya lebih suka kalau misalkan sudut yang besar itu terletak di depan. Jadi kalau misalkan supaya sudut yang di depan, sudut yang besar itu terletak di depan, 5 betanya saya pindahkan ke depan. Berarti di sini ada cosinus 3 beta. Saya kerjain pelan-pelan ya. Dibagi sama minus sin 3 beta dikurangi sama sin beta. Nah, nanti untuk yang berikutnya saya langsung faktorin minusnya agar supaya saya punya bagian depan itu positif. Cos 5 beta minus cosinus 3 beta dibagi sama bagian belakangnya adalah minus sin 3 beta dikurangi, oh ini positif ya, dikurangi sama sin beta. Terus kemudian kita terapin rumusnya. Minusnya hilang ya untuk atas dan bawah, karena sama-sama minus untuk atas maupun bawah. Cosinus minus cosinus, rumusnya adalah minus 2 sin setengah jumlah. Setengah jumlahnya itu berarti adalah 8 beta. Terus kemudian ada sin setengah kurang. Setengah kurangnya berarti 2 beta. Nah, untuk di kerjaan yang berikutnya, setengah jumlah sama setengah kurangnya, setengah jumlah dan setengah kurangnya saya nggak tulis lagi nanti. Kemudian untuk yang bawahnya sin min sin itu adalah 2 cosinus setengah jumlahnya itu berarti adalah 4 beta. Terus kemudian ada sin setengah kurangnya adalah 2 beta. Nah, ini sama ini kita bisa coret, 2-nya kita bisa coret. Terus kemudian yang bagian atas sama kayak seperti tadi, ada sin 4 beta, kita langsung ganti 2 sin 2 beta, terus kemudian cosinus 2 beta. Dibagi sama penyebutnya adalah cosinus 2 beta, cosinus 2 betanya kita bisa coret, hasilnya adalah minus 2 sin 2 beta. Nah, itu caranya. Terus kemudian kita lihat soal yang berikutnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ngambil? Ini kan di sini ada 3 pilihan. 2x dikerjain dengan 4x, terus kemudian atau 2x dikerjain dengan 6x, atau kita kerjain 4x dan 6x. Di sini kalau misalkan kita mau memilih, sebenarnya yang kita pilih adalah berpatokan dengan ide dasar tadi, yaitu adalah tentang pemfaktoran. Pemfaktoran itu baru bisa kita lakukan jika fungsi trigonometrinya sama dan sudutnya sama. Jadi saya lebih cenderung untuk memilih yang paling kecil dan paling besar, dan kebetulan benar karena kalau misalkan kita ambil 2x dan 4x itu nanti dia akan muncul setengah sudut jumlah dan setengah sudut kurang. Setengah jumlahnya berarti kan 3x, setengah kurangnya berarti kan x, dan dia nggak bisa nyambung dengan sudut 6x. Nggak ada yang bisa difaktorin. Jadi pada saat kita sebelum mengerjakan berarti kita harus langsung berpikir dia bisa ngarah kemana.
Tapi kalau misalkan saya mengerjakan untuk yang 2x sama 6x, kalau kita nyari tahu setengah jumlah, jumlahnya kan 8x, berarti setengah jumlahnya 4x. Setengah kurangnya berarti kan setengah daripada 4x, hasilnya berarti 2x. Jadi sudutnya itu nyambung dengan yang tengah 4x itu loh. Saya tinggal tulis untuk ruas kiri, karena saya sudah memang berencana bahwa yang gede ada di depan, saya atur posisi dulu. Sin 6x ditambah sama sin 2x, karena kita kan mau berencana ngerjain 6x dan 2x dulu. Terus kemudian di sini ada sin 4x. Terus yang bagian bawahnya juga kosinus 6x ditaruh di depan, kemudian disusun untuk kosinus 2x. Kosinus 4x-nya yang semula di tengah kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, yang sin tambah sin tinggal pakai rumus. Rumusnya adalah 2 sin setengah jumlah cos setengah kurang. 2 sin setengah jumlahnya saya langsung tulis. Setengah jumlahnya kan 8x. Setengah jumlahnya berarti adalah 4x. Terus kemudian kosinus setengah kurang. Setengah kurangnya berarti adalah 4x dibagi 2, berarti adalah 2x. Nah, kita bisa lihat bahwa sin 4x-nya itu nyambung untuk yang atas dan yang bawah. Yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, yang cos ditambah cos kita kerjakan dulu. 2 kosinus setengah jumlah dalam hal ini adalah 4x. Terus kemudian kosinus setengah kurang dalam hal ini adalah kosinus 2x. Untuk yang bagian atas kita bisa faktorin sin 4x-nya dan kita bisa mendapatkan bagian dalamnya adalah 2 kosinus 2x. Terus kita kurangi dengan 1 hasil pemfaktorannya. Yang bagian bawah adalah kosinus 4x. Sisanya adalah 2 kosinus 2x dikurangi 1, dan itu nyambung atas dan bawah. Jadi kita bisa coret sin 4x per cos 4x itu adalah tangen 4x. Jadi sudah ketemu jawabannya. Bagaimana kalau misalkan dia panjang? Ya idenya tetap sama. Jadi kita harus nyari agar supaya dia bisa difaktorin. Supaya dia mengarah ke 5x, maka x sama 9x kita harus kerjain, 3x sama 7x kita kerjain, terus kemudian kita atur posisi. Ini adalah pembuktian untuk ruas kiri, karena saya juga lebih cenderung untuk angka yang gede ada di depan. Sin 9x saya kasih pasangan dengan sin x, saya tulis dulu. Sin 7x saya pasangin dengan sin 3x. Sin 5x-nya tunggu dulu teman-temannya yang lain sambil dia itu melihat apakah ada yang sama dari antara mereka bertiga nanti. Terus kemudian kosinusnya, kosinus 9x saya tuliskan di depan, kosinus x yang berikutnya karena itu adalah pasangan. Terus kemudian kosinus 7x dan kosinus 5x, kosinus 3x maksudnya, yang kosinus 5x ditulis di paling belakang. Terus kemudian kita kerjain. Sin 9x sama sin x, sin plus sin, itu rumusnya adalah 2 sin setengah jumlah. Setengah jumlahnya langsung kita kerjain. Terus kemudian kosinus setengah kurang, hasilnya adalah 4x. Jadi nggak usah agak bertele-tele untuk ditulis setengah kali jumlah. Kalau misalkan kita sudah bisa ngingat jumlahnya berapa, tinggal dikali setengah. Sin 7x ditambah sama sin 3x sama 2 sin setengah jumlah cos setengah kurang. 2 sin setengah jumlahnya adalah 5x, cosinus setengah kurangnya adalah 2x. Sin 5x yang sisanya ini, nah kan bisa difaktorin kan mengandung sin 5x di ketiga suku itu. Cosinus tambah cosinus, berarti kita punya 2 cosinus setengah jumlahnya adalah 5x, cosinus setengah kurangnya itu adalah 4x. Yang berikutnya kosinus 7x sama 3x sama 2 kosinus setengah jumlah dikali sama kosinus setengah kurang ditambah sama sisanya kosinus 5x, dan kita bisa faktorin. Sin 5x untuk bagian atas kita bisa faktorin dan hasilnya adalah 2 kosinus 4x ditambah dengan 2 kosinus 2x terus kemudian ditambah dengan 1. Kita coba lihat untuk penyebutnya. Yang bagian bawah kita bisa faktorin kosinus 5x. Jadi sisanya adalah 2 kosinus 4x ditambah dengan 2 kosinus 2x ditambah dengan 1. Jadi untuk yang di dalam kurung ini bisa dicoret semua sehingga hasilnya adalah tangen 5x. Nah ini kelihatannya gampang, tapi sebenarnya ini nggak gampang dan kita harus belajar untuk mencoba. Kadang-kadang kita ngerjain dan apa yang kita pilih itu salah. Ya nggak apa-apa, pokoknya berpatokan dengan ide dasarnya, yaitu adalah yang sama, itu sudutnya harus sama dan fungsi trigonometrinya sama. Baru kita bisa nyelesain ini.
Di sini kalau misalkan kita mau ngerjain ini kelihatannya itu susah, tapi kita harus bisa melihat keterkaitan. Kalau kita melihat sudutnya di sini, sudutnya adalah genap semua. Di sini 2x, 4x, dan 6x. Berarti kita harus mengusahakan agar supaya kita punya pasangan yang menghasilkan sudut-sudut yang genap. Saya di sini mau ngambil dulu untuk keterkaitan antara tangan X dan tangan 3X. Karena dia nyambung sama bagian belakang yang merupakan perkalian dari tangan X, tangan 3X, dan tangan 4X. Kalau kita bikin rumus untuk penjumlahan sudut, saya mau jumlahin untuk tangan 3X sama X. Ini kan rumus untuk yang fungsi trigonometri yang awal kan tangan 3X tambah tangan X dibagi 1 minus tangan 3X dikali tangan X kan. Nah sekarang kalau misalkan ini kita ganti tangan 4X, terus kemudian kita kalikan silang, yang 1 minus tangan X, tangan 3X, saya susun urut ya, yang kecil di depan, yang gede di belakang. Ini adalah tangan X ditambah sama tangan 3X. Nah ini kita bisa ganti yang di panah ini, kita bisa ganti dengan tangan 4X dan seterusnya ini. Jadi kalau misalkan kita tulis untuk pembuktian ruas kiri, dan saya deket-deketin dulu yang mau rencana dikerjain, tangan X ditambah sama tangan 3X saya deketin, ditambah sama tangan 2X, itu urusan nanti, ditambah sama tangan X, tangan 3X, tangan 4X, yang sebelah kanan saya nggak tulis karena itu kan mau jadi pembuktiannya. Tangan X tambah tangan 3X, kita bisa ganti ini, tangan 4X sama ini segini panjang, saya tulis dulu tangan 4X, terus kemudian buka kurung, 1 minus tangan X, tangan 3X, kemudian tangan 2X itu nggak ada perubahan sama sekali, ditambah sama ini perkaliannya juga nggak berubah sama sekali. Nah sekarang kalau misalkan kita kali distributif, berarti di sini kita akan punya tangan 4X, sekaligus saya susun ya, di sini ada tangan X dikali dengan tangan 3X dikali dengan tangan 4X, ditambah dengan tangan 2X, tangan X, tangan 3X, dengan tangan 4X-nya ini bisa dicoret. Karena yang satu positif, yang satu negatif. Ini dan ini bisa dicoret. Nah kemudian baru kita sederhanain. Tangan 4X-nya itu diganti ke sin per cos. Karena dia nyambung dengan hasil yang di sebelah kanan. Kan dia adanya sin sama cos kan, nggak ada tangannya kan. Jadi kita ganti dalam bentuk sin per cos. Sin 2X per cos 2X. Jadi kita harus selalu berpatokan ke yang sebelah kanan. Coba kita lihat ada sesuatu yang kita bisa arahkan nggak? Nah ini penyebutnya nggak sama. Kemudian kita samain nyebut sin 2X cosinus 4X. Ternyata yang bagian atas kan adalah rumus penjumlahan kan. Sin A cos B plus cos A sin B. Jadi kita bisa tulis untuk yang bagian atasnya itu adalah sin 4X tambah 2X. Jadi hasilnya adalah sin 6X. Sementara bagian bawah itu sudah cocok dengan apa yang ditulis di sisi sebelah kanan. Jadi dalam hal ini udah terbukti. Kadang-kadang ada beberapa guru yang minta untuk ditulis terbukti. Maksudnya ya kita sudah berhasil menyelesaikan daripada pekerjaan itu. Kemudian untuk contoh berikutnya agak lebih susah ya, karena dia di sini melibatkan alfa dan beta. Kalau kita mau mengerjakan soal ini, maka kita harus memilih dulu mana yang kita harus kerjain. Alfa dengan beta dulu, atau alfa dengan gamma, atau beta dengan gamma. Dalam hal ini saya memilih alfa dengan beta. Ada hubungan antara alfa dan beta. Alfa, beta, dan gamma, nilai jumlah totalnya itu adalah 0. Jadi kalau misalkan kita tulisin alfa tambah beta tambah gamma sama dengan 0, berarti alfa tambah beta itu sama dengan minus gamma sebenarnya. Kita kerjain untuk yang alfa sama beta dulu. Karena di situ tuh ada rumus penjumlahan, ya kita kerjain sin alfa ditambah sama sin beta ditambah sama sin gamma. Sin alfanya, sin alfa tambah sin beta kita pakai rumus, yaitu adalah 2 sin setengah jumlahnya itu adalah alfa tambah beta bagi 2, cosinus setengah kurang alfa min beta dibagi 2 ditambah sama sin gamma. Sin gammanya ngelihat posisi daripada yang depan. Alfa tambah betanya kita ganti, yaitu adalah minus gamma. Kemudian minusnya kita langsung keluarin. Sin kalau dia ada minusnya kan pindah ke depan. Gamma per 2. Ini cosinus alfa dikurangi beta dibagi 2. Nah karena di sini sudutnya itu adalah setengah gamma, berarti yang di sebelah kanan kita harus ganti dalam bentuk setengahan. Jadi adalah menggunakan rumus sudut rangkap.
Nah, kan baru kita ngelihat posisi dulu. Yang sebelah kiri itu apa maunya. 2 sin setengah gamma itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Berarti kita bisa faktorin. Berarti kita punya 2 sin setengah gamma sekaligus diatur untuk posisinya. Kan ini ada minusnya kan. Minusnya saya pindahkan ke belakang langsung. Kosinus setengah gamma yang ini saya seret ke depan. Kosinus setengah gamma dikurangi sama kosinus alfa min beta per 2. Karena gamanya ini kita bisa ganti alfa plus beta, ya kita langsung ganti. Berarti adalah 2 sin setengah gamanya ini biarin, karena dia di dalam jawaban kan ada sin setengah gamma juga. Ini diganti dulu. Kosinus setengah gamanya kita ganti, di situ kan ada minusnya. Berarti kita bisa tuliskan, ini ada minus alfa minus beta, kan kalau misalkan kita ganti gamma yang positif, di sini kan nilainya positif kan. Gamma yang positif berarti alfa sama betanya gantian minus. Min alfa min beta. Min alfa min beta per 2. Terus kemudian di sini ada kosinus alfa min beta per 2. Terus kemudian dikerjain, kan ini kosinus minus kosinus. Kosinus minus kosinus kan min 2 sin sin kan. Jadi kita bisa tulis minnya saya pindahkan ke depan, 2 sin setengah gamma, berarti ini ada 2 sin setengah jumlah. Kalau misalkan bingung ya ditulis dulu jumlahnya, berarti minus alfa minus beta ditambah dengan alfa minus beta, terus kemudian ada sin lagi setengah kurang. Minus alfa minus beta setengah kurang, berarti di sini alfanya jadi minus, betanya jadi positif dibagi 2. Nah, kemudian baru kita tulis. Saya tuliskan agak ke sebelah kiri ya supaya tempatnya cukup. Di sini ada minus 2 sin setengah gamma, atau 2 sama 2-nya saya gabung jadi 1 sama ini, berarti hasilnya adalah 4. Terus kemudian di sini ada sin yang kita bisa coret, mungkin alfa dan alfanya kita bisa coret, berarti di situ ada min. Ini per 2 ya. Min 2 beta per 2, jadi di sini ada minus beta, terus kemudian yang belakang bagaimana? Betanya hilang. Nah, di sini ada minus juga, sin minus alfa. Nah, kemudian ini ada per 2-nya. Kemudian baru kita susun, karena dia mintanya alfa di depan, hasil akhirnya minus 4 sin setengah alfa, sin setengah beta, dan sin setengah gamma. Jadi sudah cocok ya, sudah terbukti dengan yang diminta. Caranya seperti itu. Satu lagi yang soal yang terkait dengan alfa beta gamma ini. Tapi di sini kita menggunakan sudut rangkap agar supaya dia nggak muncul pangkat. Karena kalau misalkan kita ngerjain dalam bentuk pangkat 2 itu agak susah karena dia nulisnya jadi ada kurungnya. Jadi kalau kita mau menggunakan rumus sudut rangkap, kita kan punya rumus sudut rangkap tertentu, yaitu adalah kosinus 2x, yang dia itu ada hubungannya sama sin yang dikuadratin. Kita bisa tulisin 2 sin kuadrat x, jadi kalau misalkan kita pindah tempat, 2 sin kuadrat x sama dengan 1 minus kosinus 2x. Kalau kita mau tulis untuk sin kuadrat x aja, berarti adalah 1 minus kosinus 2x dibagi 2. Jadi kita bisa tuliskan itu. Sin kuadrat alfa itu kita ganti. Saya tulis untuk pembuktian ruas kiri, sin kuadrat alfa ini kita ganti dengan rumus yang saya barusan jabarin, yaitu adalah 1 minus kosinus 2 kali alfa dibagi 2. Berarti harus ingat kan dengan yang soal-soal yang terkait dengan sudut rangkap. Sin kuadrat beta itu berarti 1 minus kosinus 2 beta dibagi 2. Terus kemudian untuk yang gamma 1 minus kosinus 2 gamma per 2. Nah, kemudian baru kita kerjain. Angka setengahnya itu kita pindahkan semua ke depan. Ini kan ada setengah 3 biji, berarti kita bisa tulis 3 per 2 dikurangi sama kita punya kosinus 2 alfa. Terus kemudian karena minusnya saya sudah faktorin, berarti 2 betanya juga positif. Terus kemudian di sini ada cos 2 gamma. Jadi sudah nggak terlalu susah sekarang. 3 per 2-nya tetap. Kosinus 2 alfa dan kosinus 2 beta dikerjain dulu. Kan tadi kan sama kayak seperti sebelumnya, kita harus pilih. Kita mau kerjain alfa beta dulu, atau alfa gamma dulu, atau beta gamma dulu.
Karena banyak sekali soal-soal yang terkait dengan alfa, beta, gamma ini bikin pola keseragaman. Kalau biasa ngerjain alfa sama beta dulu, kerjain pakai alfa sama beta dulu. Kalau terbiasa ngerjain beta dan gamma dulu ya kerjain itu dulu. Jangan dibolak-balik supaya nggak bingung. Saya kerjain alfa sama beta dulu, cos tambah cos. Berarti rumusnya adalah 2 cosinus setengah jumlah. Setengah jumlah itu berarti dalam hal ini adalah 2 alfa tambah 2 beta per 2. Saya langsung tulis alfa plus beta. Terus kemudian cosinus setengah kurang, berarti adalah alfa min beta. Ditambah sama cosinus 2 gamma. Cosinus 2 gammanya nunggu posisi daripada yang depannya. Nah kemudian alfa plus betanya kita ganti. Kan alfa plus beta plus gamma sama dengan 180. Berarti alfa plus beta sama dengan 180 dikurangi gamma. Kemudian kita ganti. 2 cosinus alfa plus betanya diganti 180 minus gamma. Yang ini tetap nggak ada perubahan. Yang sebelah kanan cosinus gammanya nunggu posisi daripada yang di depan. Ini 2 gamma. Sama dengan min 3 per 2. 3 per 2 nya kan nggak ngapa-ngapain. Atau di sini itu kurungnya tetap harus ditulis karena ada tanda plus. Di sini muncul minus. Karena ini adalah cosinus kuadran 2. 2 cosinus gamma, nah gammanya sudah keluar, cosinus alfa min betanya itu nggak berubah. Nah sekarang cosinus 2 gammanya itu diganti agar supaya dia bisa muncul 2 cos gamma. Jadi di sini saya ganti dengan oh ini ada setengahnya ya, karena ini kan dibagi 2 ya. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. Berarti di sini ada setengah ya. Saya ada yang kurang. Ini ada setengahnya. Di sini juga ada setengahnya. Kemudian cosinus 2 gammanya kita ganti 2 cosinus kuadrat gamma minus 1. Ini kali ininya itu dikali dulu, terus kemudian ditarik keluar setengah, berarti plus, berarti hasilnya 2 kan ditambah sama ini. Kemudian yang setengahnya itu biarin dulu. Coba kita lihat apa yang bisa difaktorin. Berarti di sini saya mau memfaktorkan 2 cosinus gamma. Berarti sisanya kita punya cosinus alfa minus beta ditambah dikurangi karena ini udah minusnya difaktorin cosinus gamma karena kan ada pangkat 2. Nah kemudian baru kita buka kurungnya, setengah sama 2-nya kita bisa coret, minus sama minusnya berarti jadi positif. Kita bisa tuliskan cosinus gamma, buka kurung, cosinus di sini adalah alfa dikurangi beta. Cosinus gammanya di sini diganti lagi supaya dia mengarah ke alfa, kan gammanya udah keluar. Berarti kita bisa tuliskan cosinus buka kurung 180 minus alfa plus beta. Alfa plus betanya dalam kurung aja. Terus kemudian kurung tutup. Di sini kita bisa tuliskan 2 cosinus gamma. Cosinus gammanya biarin, cosinus alfa plus betanya itu alfa min betanya tetap. Terus kemudian ini jadi positif karena ini adalah cosinus kuadran 2. Berarti kita bisa tuliskan cosinus alfa tambah beta. Saya tuliskan di belakangnya. Karena tempatnya nggak cukup, sama dengan 2 cosinus gamma. 2 ditambah sama cosinus gamma. Saya tulis soalnya apa adanya dulu. Cosinus plus cosinus. Yang satu min, yang satu plus. Cosinus alfa dikurangi beta ditambah sama cosinus alfa ditambah sama beta. Cosinus tambah cosinus, ada rumus kan? Ini tetap cosinus gamma, cosinus tambah cosinus, yaitu adalah 2 cosinus setengah jumlah. Setengah jumlah, bingung nggak ya? Saya tulis dulu, setengah jumlah berarti ada 2 alfa, terus kemudian di sini ada cosinus setengah kurang. Setengah kurang dikurangi, berarti dia di sini ada minus 2 beta, tapi karena cosinus kalau minusnya itu nggak dipakai, oh saya salah nuliskan tempat ya. Sudah nggak apa-apa, ini saya tuliskan di sini aja. Tapi ini bukan buat soal ini ya, saya salah nulis tempat. Tadi pembuktiannya adalah mintanya 2 cos alfa, cos beta, cos gamma. Oke, 2 ditambah sama cosinus gamma, 2-nya saya pindah ke depan. Berarti di sini ada cosinus ini sama ini adalah cosinus alfa, terus kemudian ada cosinus beta, minusnya kan nggak usah dipakai. Nah, kemudian kita susun cosinus alfa, cosinus beta, cosinus gamma. Udah terbukti ya, sama kayak seperti
yang diminta. 2 tambah 2 kosinus alfa, kosinus beta, kosinus gamma. Kemudian soal yang terakhir, kalau misalkan kita mau mengerjakan soal ini, sekali lagi kita harus melihat daripada sudut-sudut yang terkait. Ingat bahwa ide dasar daripada penyelesaian identitas trigonometri adalah kita akan melakukan pemfaktoran. Pemfaktoran itu berarti kita akan mencari sudut-sudut yang sama. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, ada banyak pilihan sebenarnya. Kalau kita mau mengerjakan ini dan ini tanpa dikotak-atik, itu nggak mungkin. Karena koefisien depan daripada sin 5 alfa itu adalah 1, sementara koefisien depan dari sin 3 alfa itu adalah 2. Jadi kalau kita mau benar-benar mengkotak-atik, kita harus lepaskan dulu, karena rumus yang ada itu koefisiennya itu harus sama. Ini kan koefisien depannya 1, berarti ini harus dilepas dulu 3 alfa. Terus kemudian 3 alfa satunya mungkin kalau memang berminat dikerjain sama yang belakang. Ini sama ini sama ini. Tapi saya nggak berminat mengerjakan itu karena kalau misalkan kita lihat sudut 3 alfa itu muncul di sebelah kanan. Jadi dibiarin aja. Jadi kalau misalkan saya memilih untuk mengerjakan, saya mau mengerjakan yang 5 alfa dan sin alfa karena di situ di dalam hasil jawaban itu sudut itu nggak ada. Jadi kita kerjakan dulu aja, karena 5 alfa dan alfa itu juga bisa ngarah ke sudut 3 alfa. Ini kalau misalkan kita kerjain, kan nanti muncul setengah jumlah dan setengah kurang. Setengah jumlahnya kan 3 alfa, setengah kurangnya kan 2 alfa. Jadi mending ngerjain yang itu dulu. Sin 5 alfa tambah sin alfa, rumusnya adalah 2 sin setengah jumlah, cos setengah kurang. Cos setengah kurangnya berarti adalah 2 alfa. Nah, sekarang kita lihat keterkaitan antara satu dan lainnya. Karena seperti ide dasar yang tadi saya sudah sering sekali sampaikan, kita harus mencari kesamaan antara mereka. Jadi di sini kita bisa faktorin 2 sin 3 alfa, terus kemudian di sini kita punya cos 2 alfa ditambah sama 1. Nah, di sini kita harus menghilangkan angka 1 karena kita lihat hasilnya di situ tuh bentuknya adalah perkalian. Rumus kosinus sudut rangkap itu ada 3, yaitu adalah kosinus kuadrat X min sin kuadrat X, itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, 2 kosinus kuadrat X min 1. Rumus yang ketiga adalah 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, di sini kita harus memilih yang mana agar supaya satunya bisa hilang, dan saya memilih untuk yang kedua. 2 kosinus kuadrat X min 1, jadi kita bisa tulis 2 kosinus kuadrat alfa min 1. Nah, dengan demikian satunya bisa dicoret, dan 2 kosinus kuadrat alfa itu kita bisa kali dengan sama yang sin 3 alfa. Kosinus kuadrat alfa. Nah, di sini kan hasilnya udah sama dengan yang diminta. Itu semua adalah penjelasan untuk identitas trigonometri bagian yang kedua. Kita bicara tentang rumus perkalian daripada fungsi trigonometri dan penjumlahan fungsi trigonometri. Semoga ada gambaran tentang bagaimana cara menyelesaikan identitas trigonometri untuk yang rumus ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.